Halo, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik di dalam ilmu matematika, yaitu tentang kekonvergenan barisan. Nah, untuk pembatasan masalahnya, kita fokus membahas barisan bilangan real terlebih dahulu, karena uh, ada sebenarnya barisan bilangan kompleks ya, tapi itu nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti. Nah, sebelum masuk ke definisi kekonvergenan barisan bilangan real, kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya definisi dari barisan bilangan real, atau nanti setelahnya kita tinggal menyebutkan barisan barisan aja ya, barisan. Apa sih sebenarnya definisi daripada barisan? Nah, barisan itu adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Jadi barisan itu adalah fungsi. Oke. Nah, apabila kita telah memahami definisi daripada barisan bilangan real, kita dapat melihat definisi dari kekonvergenan barisan tersebut. Nah, apa sih kekonvergenan itu? Jadi, sebenarnya kekonvergenan ini itu kaitannya dengan limit. Ya. Jadi, karena barisan bilangan real ini merupakan fungsi di mana inputnya adalah himpunan bilangan asli, maka kekonvergenan yang dimaksud di dalam barisan bilangan real adalah perilaku dari xn ini atau nilai daripada fungsi bilangan asli ini akan menuju ke suatu bilangan apa sih apabila inputannya, yaitu bilangan asli, itu menuju ke tak hingga, ya. Atau dengan kata lain, bagaimana perilaku xn ini apabila input yang kita berikan itu merupakan suatu bilangan asli yang sangat besar, ya, bisa dikatakan menuju ke tak hingga. Jadi perilaku itulah yang akan kita amati di dalam membahas tentang kekonvergenan. Nah, kita coba baca definisi kekonvergenan barisan. Misalkan xn, di mana n adalah anggota himpunan bilangan asli, merupakan barisan bilangan real, dan L adalah suatu bilangan real. Nah, barisan xn dikatakan konvergen ke L atau menuju ke L jika untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan asli n, sedemikian sehingga untuk setiap n bilangan asli yang memenuhi n lebih besar atau sama dengan n, maka berlaku nilai absolut dari xn kurang L itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, kalau teman-teman melihat definisi ini, sebenarnya definisi ini bisa dikatakan seperti sebuah permainan. Jadi, apabila kita ingin menguji suatu barisan itu konvergen ke suatu bilangan, maka kita di sini akan men-challenge berapapun yang kita mau di bilangan epsilon ini, berapapun epsilon yang akan kita pilih, sepanjang epsilon ini bernilai positif, kita akan men-challenge apakah terdapat bilangan asli n untuk setiap pemilihan epsilon ini. Apakah terdapat bilangan asli untuk setiap pemilihan epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan bilangan asli n tadi, maka akan berlaku tanda mutlak dari xn kurang L lebih kecil daripada epsilon. Nah, sehingga apabila definisi ini kita gunakan
untuk menunjukkan suatu barisan itu apakah konvergen atau tidak ke suatu bilangan, maka kita seperti bermain challenge tadi, ya. Kita ambil sebarang epsilon, kemudian kita harus bisa menunjukkan bahwa untuk setiap pengambilan epsilon positif pasti terdapat bilangan asli n yang memenuhi apabila untuk setiap bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan bilangan asli yang kita dapat tadi, maka berlaku implikasinya bahwa nilai absolut dari xn kurang L itu selalu lebih kecil daripada epsilon. Nah, untuk lebih memahami secara praktikal terkait dengan definisi ini, mari kita mencoba menyelesaikan soal 1. Di mana soal 1 ini kita diminta untuk menunjukkan bahwa apakah barisan bilangan real yang didefinisikan sebagai 1/n, di mana n adalah anggota himpunan bilangan asli, itu konvergen ke 0. Nah, jadi xn ini didefinisikan sebagai 1/n, ya. Jadi dalam hal ini xn itu kita definisikan sebagai 1/n, ya, di mana n itu adalah anggota bilangan asli. Kemudian kita pilih L itu sama dengan 0, ya, berdasarkan definisi. Nanti kita akan menguji nih, apakah barisan bilangan xn ini akan konvergen atau menuju ke L sama dengan 0 apabila n-nya itu mendekati tak hingga atau n itu makin membesar menuju bilangan asli yang sangat besar, ya. Nah, untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa apakah dia konvergen, maka kita ambil sebarang bilangan bulat positif epsilon, ya. Kita mulai bermain challenge. Kita ambil sebarang bilangan real positif epsilon, ya, berapapun itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menemukan bilangan asli n yang memenuhi apabila n lebih besar sama dengan n, maka berlaku ini. Nah, kita tulis dulu tujuannya mau apa. Nah, kita punya kerangka pembuktian seperti ini. Ambil sebarang epsilon. Apakah terdapat bilangan asli n sedemikian sehingga kita pakai simbol matematika aja, ya, untuk setiap n bilangan asli yang memenuhi n lebih besar sama dengan n, maka implikasinya adalah xn dalam hal ini 1/n kurang L ini adalah 0, itu lebih kecil daripada epsilon. Ini tugas kita, menjawab pertanyaan apakah terdapat. Oke. Nah, tips untuk mengerjakan soal seperti ini atau tips untuk membuktikan kekonvergenan, kita mulainya dari apa sih yang diinginkannya? Kita mulai dari belakang. Kita maunya seperti ini. Nanti kita akan menemukan bilangan n ini. Oke. Nah, bagian ini kita bisa tuliskan menjadi tanda mutlak dari 1/n kurang 0 itu adalah tanda mutlak 1/n, kan? Tapi karena n adalah anggota bilangan asli yang selalu positif, maka 1/n juga positif, ya kan? Sehingga tanda mutlak 1/n itu selalu sama dengan 1/n. Nah, tugas kita adalah mencari bilangan asli n besar ini sehingga 1/n ini untuk setiap n lebih besar sama dengan n besar itu berlaku 1/n kurang epsilon. Nah, sekarang
next step-nya seperti apa? Setelah kita bergerak dari belakang, ya dari sini, kita maju sedikit ke kondisi hipotesis. Apabila benar terdapat bilangan n, bilangan asli n, yang memenuhi n lebih besar sama dengan n, akan menghasilkan konklusi seper n kurang dari epsilon. Nah, berarti step kedua kita lanjut ke ini, n lebih besar sama dengan n. Nah, karena n lebih besar sama dengan n, maka resiprokalnya berbanding terbalik, yaitu 1/n kecil lebih kecil atau sama dengan 1/n besar. Ya kan? Nah, tugas kita adalah mencari berapa sih bilangan n ini, sedemikian sehingga 1/n ini masih lebih kecil daripada epsilon. Ya. Dengan kata lain, kita mencari bilangan asli n sedemikian sehingga 1/n besar ini diapit oleh bilangan 1/n dan bilangan epsilon tadi yang kita sudah challenge. Nah, setelah kita bergerak ke asumsi, ke hipotesis ini, kita mendapat bagian terakhir ini. Nah, kalau dari sini kita sudah bisa menemukan bilangan n besar, maka pasti kita sudah bisa menyelesaikan persoalan ini. Kita sudah bisa memenuhi hipotesis di dalam definisi kekonvergenan barisan. Nah, apakah untuk setiap epsilon yang kita challenge tadi, kita pilih, apakah selalu ada bilangan n yang berlaku 1/n kurang dari epsilon? Nah, untuk menjawab ini, kita menggunakan apa yang disebut dengan sifat Archimedes. Jadi, ada suatu sifat bilangan real dan bilangan asli. Sifat Archimedes ini akan menghubungkan antara bilangan asli dan bilangan real. Bagaimana bunyinya sifat Archimedes? Bahwa untuk setiap bilangan real x pasti terdapat bilangan asli m sedemikian sehingga m lebih besar dari x. Oke. Sifat Archimedesnya bilang begini, bahwa untuk setiap bilangan real x pasti terdapat bilangan asli m sedemikian sehingga m lebih besar dari x. Ini bisa lebih besar sama dengan. Nah, untuk melihat kebenaran dari sifat Archimedes ini, ketika kita mengambil sebarang bilangan real x, pasti terdapat bilangan asli. Kita tinggal pilih aja di sini. Ya, ini untuk melihat kebenaran ya. Kita pilih m itu sama dengan ceiling dari x, di mana ceiling dari x ini merupakan bilangan asli terkecil yang lebih besar atau sama dengan x, ya. Sehingga sifat Archimedes ini selalu benar. Nah, kita akan menggunakan sifat Archimedes ini. Jadi untuk diketahui, sifat Archimedes ini sangat berguna bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kekonvergenan barisan bilangan real ya. Sangat powerful. Jadi sifat Archimedes ini adalah suatu tools yang sangat powerful, bisa kita gunakan. Nah, terus bagaimana cara menggunakan sifat Archimedes ini untuk bisa menemukan bilangan n ini? Nah, kita catat di sini ya, kita tulis ulang. Jadi 1/n kan adalah lebih kecil daripada epsilon. Ya, kita mau cari yang n ini. Nah, dengan menggunakan manipulasi matematika yang sederhana,
ini sama saja dengan menuliskan bahwa n lebih besar dari 1 per epsilon. Benar kan? Nah, sekarang kita gunakan sifat Archimedes ini. Kita pilih x 1 per epsilon. Ya kan? Maka berdasarkan sifat Archimedes terdapat bilangan m, ya kan? Bilangan asli m yang memenuhi m lebih besar atau sama dengan 1 per epsilon. Nah, di sini kita ambil n-nya itu sebagai m. Oke. Sehingga terbukti bahwa untuk setiap bilangan real 1 per epsilon berapapun itu, ya, berapapun itu selalu kita dapatkan bilangan asli n yang lebih besar, bisa juga sama dengan ya, sama dengan besar, n lebih besar sama dengan 1 per epsilon. Oke. Nah, sebenarnya mau dia lebih besar ya strict ataupun enggak masalah, karena tadi m ini bisa kita pilih, kan bilangan, kita bisa pilih ceiling dari x, ya kan. Ceiling dari x ini bisa sama dengan x apabila x itu bulat, ya kan. Tapi bisa strict lebih besar apabila kita memilih x itu sebagai bilangan real yang tidak bulat, maka pasti dia strict, ceiling x lebih besar daripada x. Dan m ini bisa kita pilih bilangan asli, semua bilangan asli yang lebih besar daripada ceiling x, ya kan? Karena semua bilangan asli yang lebih besar daripada ceiling x pasti lebih besar daripada x. Oke, jadi mau in dia strict lebih besar atau pakai sama dengan itu tidak masalah. Jadi di sini kita ambil aja lebih besar ya. Oke. Jadi dengan sifat Archimedes untuk setiap bilangan 1 per epsilon maka pasti terdapat bilangan n. Nah, kalau sudah dapat berarti kan ini sudah terpenuhi. Ya kan? Jadi dalam kerangka pembuktian ini sebenarnya adalah coret-coretnya kita yang mengerjakan soal. Jadi ini sebagai coret-coretnya. Nanti dalam mengerjakan soal tentunya nggak mulai dari belakang seperti ini. Ini adalah coretan kita untuk bisa menganalisis berapa sih bilangan n yang harus kita temukan supaya kita bisa menang challenge ini. Nah, pembuktian sebenarnya adalah kita kan udah tahu nih, bilangan m-nya akan seperti apa. Jadi untuk pembuktiannya kita tulis lagi, ya, ambil sebarang epsilon lebih besar daripada 0, ya kan? Kita tulis lagi dengan menggunakan sifat Archimedes, maka terdapat bilangan asli n, ya kan? Bilangan asli n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan n berlaku 1 per n kurang 0, ya, sama dengan 1 per n kurang dari 1 per n, karena ini, ya.
ini lebih kecil, 1/n lebih kecil daripada epsilon karena terdapat n, ya kan? Baik dengan menggunakan sifat Archimedes bahwa ketika kita mengambil sebarang epsilon, maka terdapat bilangan 1/epsilon. Dan konsekuensinya karena 1/epsilon juga merupakan bilangan real, maka pasti terdapat bilangan asli n yang lebih besar dari 1/epsilon. Dan n lebih besar dari 1/epsilon itu ekuivalen dengan 1/n kurang dari epsilon. Nih, sehingga terbukti bahwa berapapun kita challenge epsilon, ya, maka pasti kita akan selalu menemukan bilangan asli n yang lebih besar daripada 1/epsilon. Ya, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n besar ini, maka dengan resiprokal 1/n kecil lebih kecil atau sama dengan 1/n besar. Dan karena 1/n ini lebih kecil daripada epsilon, maka tanda mutlak dari xn kurang L itu lebih kecil daripada epsilon. Maka terbukti bahwa barisan bilangan xn yang didefinisikan sebagai xn sama dengan 1/n konvergen ke 0. Ya. Jadi kita sudah berhasil membuktikan